Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tika Riyati dari Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Islam Bandung ingin mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Jumlah Penduduk Miskin, Laju Pertumbuhan Ekonomi, dan Tingkat Pendidikan terhadap Jumlah Stunting di 10 wilayah tertinggi Indonesia tahun 2010 sampai 2019. Nah, masalah tingginya stunting menjadi permasalahan yang dihadapi Indonesia. Di sini dapat kita lihat rata-rata proporsi stunting balita di Asia Tenggara tahun 2005 sampai 2019 bahwa Indonesia memiliki rata-rata proporsi stunting yaitu sebesar 27,67%. Sementara target WHO ini tidak lebih dari 20%. Artinya secara nasional proporsi stunting di Indonesia ini masih dalam kategori tinggi. Ada dua hal penyebab yang menyebabkan tingginya angka stunting. Yang pertama yaitu pola asuh orang tua yang salah mengenai asupan makanan yang bergizi, dan yang kedua kondisi perekonomian yang masih dalam kategori miskin. Nah, di sini dapat kita lihat rata-rata jumlah balita stunting selama 10 tahun terakhir, bahwa Nusa Tenggara Timur ini merupakan provinsi dengan rata-rata jumlah balita stunting yang paling tinggi yaitu sebesar 49,88%. Hal ini disebabkan karena di Nusa Tenggara Timur masih banyaknya jumlah penduduk miskin, rendahnya tingkat pendidikan, tetapi laju pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Timur ini masuk dalam kategori tinggi. Hal ini dapat kita lihat dari sektor yang paling unggul yaitu sektor pertanian. Dari sektor pertanian ini memiliki kontribusi sebesar 26,84%. Seharusnya dengan kontribusi sebesar tersebut dapat menekan angka stunting, tetapi permasalahannya lahan yang digunakan untuk pertanian ini dikuasai oleh kaum borjuis. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi jumlah stunting itu ada 3. Yang pertama yaitu jumlah penduduk miskin. Dengan adanya peningkatan jumlah penduduk miskin, hal ini menyebabkan peningkatan jumlah stunting yang masih tinggi. Nah, faktor yang kedua laju pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, hal ini menyebabkan penurunan jumlah stunting. Nah, faktor yang ketiga yaitu tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka jumlah stunting akan semakin menurun. Nah, untuk identifikasi masalah yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh jumlah penduduk miskin, laju pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pendidikan terhadap jumlah stunting di 10 wilayah tertinggi Indonesia tahun 2010 sampai 2019. Nah, yang kedua yaitu berapa besar pengaruh jumlah penduduk miskin, laju pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pendidikan terhadap jumlah stunting di 10 wilayah tertinggi Indonesia tahun 2010 sampai 2019. Untuk tujuan penelitian yang saya gunakan, yang pertama yaitu mengidentifikasi pengaruh jumlah penduduk miskin, laju pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pendidikan terhadap jumlah stunting di 10 wilayah tertinggi Indonesia tahun 2010 sampai 2019. Nah, untuk yang kedua yaitu menganalisis besarnya pengaruh jumlah penduduk miskin, laju pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pendidikan terhadap jumlah stunting di 10 wilayah tertinggi Indonesia tahun 2010 sampai 2019. Untuk metode penelitian yang saya gunakan yaitu metode kuantitatif. Hal ini dikarenakan untuk mengukur seberapa besar indikator variabel sehingga dapat mengetahui seberapa besar pengaruh antara variabel. Metode kuantitatif yang saya gunakan yaitu berupa data jumlah penduduk miskin, laju pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pendidikan. Nah, untuk sumber data dan metode analisis menggunakan data sekunder yang bersumber dari BPS dengan jumlah sampel sebanyak 10 provinsi di Indonesia. Analisis regresi yang saya gunakan yaitu analisis regresi data panel dengan pendekatan fixed effect model. Untuk hasil dan pembahasan memiliki 3 hasil. Yang pertama hasil uji Chow, hasil uji Hausman, dan hasil estimasi model. Untuk hasil uji Chow dapat diketahui bahwa probabilitas sebesar 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05. Artinya fixed effect model lebih baik digunakan daripada common effect model. Untuk hasil uji Hausman diketahui bahwa probabilitas sebesar 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05, yang artinya fixed effect model lebih baik digunakan daripada random effect model. Nah, untuk hasil estimasi model di sini dapat dilihat ada 2 uji. Yang pertama uji T dan yang kedua uji F. Untuk uji T dapat diketahui bahwa variabel ln x1 yaitu jumlah penduduk miskin dengan memiliki probabilitas sebesar 0,017
lebih kecil dari alfa 0,05 dan koefisien sebesar 31,88357, yaitu maka untuk jumlah penduduk miskin memiliki pengaruh positif signifikan terhadap jumlah stunting. Nah, untuk yang variabel kedua yaitu X2, yaitu laju pertumbuhan ekonomi memiliki probabilitas sebesar 0,0042 dan koefisien sebesar negatif 0,356753, yang artinya yaitu laju pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap jumlah stunting. Nah, untuk yang variabel ketiga yaitu X3, tingkat pendidikan memiliki probabilitas sebesar 0,0005 lebih kecil dari alfa 0,05 dan koefisien sebesar negatif 1,772971, yang artinya tingkat pendidikan memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap jumlah stunting. Nah, untuk uji F di sini dapat diketahui bahwa probabilitas F statistik yaitu sebesar 0,000, yang artinya lebih kecil daripada 0,05, artinya bahwa secara bersama-sama variabel bebas yaitu jumlah penduduk miskin, laju pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pendidikan memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah stunting. Sekian presentasi hasil penelitian saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.